Ya, yang udah masuk, silakan siapa yang mau mencoba. Atau belum di ini ya? Belum diundang oleh apa? Iya. Waduh. Ternyata belum diundang terus. Baik ya, sesi kedua yang sudah masuk, silahkan siapa yang Abadi ya, Intan. mau nyoba jawab Abadi? Ya, mau coba uraikan. Oke, baik. Sebentar ya. Ini siapa tadi yang ini? Oke. Berarti ini kan ininya apa? Baik, Intan. Mau yang ini atau mau yang ini? Yang gambar Abadi. Gambar. Ya, silakan. Dari yang Intan pahamin, nitrogen di atmosfer dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, tumbuhan tadi dimakan oleh hewan yang herbivora, seperti kelinci. Lalu kelinci dimakan oleh rubah. Nah, dari rubah ini nanti dimakan oleh burung. Nah, burung ini tuh nanti burung rubah sama kelinci tadi mengalami ekskresi. Nah, dari ekskresi yang mereka alami itu ada fesis. Nah, fesis mereka tuh ada bakteri pengurai. Bakteri pengurai ini tuh mengandung asam amino. Terus dari bakteri pengurai itu tuh ada bakteri amonifikasi, terus jadi bakteri nitrifikasi, dan bakteri nitrifikasi ini tuh nanti ada di dalam tanah. Nanti diubah menjadi nitrat. Terus nitrat tadi ini tuh nanti menjadi bakteri denitrifikasi, lalu naik lagi ke atas menjadi nitrogen. Baik. Baik ya, terima kasih kepada Intan ya. Penjelasan Intan berdasarkan gambar yang ini sifatnya masih ya apa itu istilahnya itu masih atau baru atau terlalu apa ya, apa adanya lah gitu kan, saklek atau apa adanya. Nah, sehingga Intan terjadi pengistilahan yang kurang tepat. Kurang tepat. Jadi bagaimana supaya bisa tepat? Memang harus dibaca dulu. Kalau ingin tepat itu harus dibaca dulu referensinya. Nah, adalah gambaran ini ya, daur nitrogen yang dibuat dengan gambar atau juga dengan peta konsep ini. Ini sifatnya kesimpulan. Jadi memang sih pada dasarnya agak sulit ya. Namun tapi kalau sudah membaca uraiannya ini akan relatif mudah. Contoh di awal saja Intan di sini misalnya di awal. Ya. Tadi Intan mulai dari sini nih. Nitrogen di atmosfer atau di udara dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Ini kurang tepat.
Atau kalau boleh dikatakan tidak tepat atau salah. Ya. Lihat. Untuk fotosintesis di sini tumbuhan tidak ada tanda fotosintesis. Dan lihat panahnya. Panahnya ke bawah loh. Dibutuhkan oleh tumbuhan? Yes, betul. Betul. Tapi bukan untuk fotosintesis. Tapi justru nitrogen sebagai unsur atau sebagai zat atau sebagai molekul yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Berperankah di dalam fotosintesis? Bisa jadi, cuma tidak melalui udara. Kalau CO2 melalui udara langsung ke daun, ya. Gitu. Ada apa namanya? Ada mulut daun, stomata. Tapi kalau nitrogen itu melalui akar, gitu. Nanti diserap oleh tumbuhan itu. Jadi nitrogen itu diserap oleh tumbuhan. Ada namanya pupuk, ya. Ada di sini nggak bisa di ini, saya tulis sebentar ya. Misalnya antum sering dengar di pertanian ada pupuk apa? NPK. Nah, N-nya itu nitrogen, fosfat ya, fosfor, kalium, NPK, gitu loh. Ini artinya pupuk itu mengandung unsur NPK ini, nitrogen diantaranya. Nitrogen dibutuhkan untuk daun, untuk hijau daun, itu ya dibutuhkan. Fosfor dibutuhkan, nanti secara spesifik-spesifiknya ada, bisa antum pelajari dari referensinya. Itu ya Intan ya, jadi cara membaca ini harus siap pun kalau belum membaca uraiannya akan dapat kesulitan di dalam membaca bagan ini. Baik, terima kasih Intan. Tapi Intan sudah mencobanya dengan bagus, ya. Dalam artian apa namanya, bisa mengukur Intan, nanti bisa menilai menilai diri sendiri ya. Nah, oke, kita lihat dari sini. Intan betul di sini tumbuhan dimakan oleh hewan, misalnya di sini. Ini herbivore, ya. Ini kelinci ya. Herbivore artinya organisme pemakan tumbuhan. Ke herbivore, herbivora. Oke. Kemudian, nah, berarti ini adalah konsumen tingkat pertama. Ada lagi ke sini nih, karnivora, pemakan daging. Konsumen tingkat kedua. Oke. Kemudian sekarang dari burung. Burung juga dimakan oleh ini. Burung itu termasuk herbivore. Herbivore lagi. Apa namanya? Iya. Bingung. Termasuk herbivore juga atau konsumen tingkat 1. Artinya apa? Pemakan tumbuhan. Oke, ini sampai sini udah betul ya, Intan. Kemudian hewan-hewan ini baik kelinci, rubah. Ini rubah apa? Kemudian burung mati ceritanya. Oh, belum mati ini, belum. Ya. Tapi mengeluarkan feses ini, feses alias kotoran.
dan juga mati. Nah, mati di sini ya, sisa organisme ini mati, artinya di sini mati. Nah, feses maupun bangkai-bangkainya ini ya, tadi bukan bukan menghasilkan bakteri pengurai, bukan, tapi dia diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai ini, gitu loh ya, entah diuraikan oleh bakteri pengurai. Baik ya. Nah, kemudian nih oleh bakteri pengurai ya. Kemudian, nah ini lihat di sini. Ini asam amino apa? Kemudian ini ada bakteri amonifikasi. Ada bakteri nitrifikasi. Amonifikasi itu menghasilkan amonia. Nah, apa rumus molekulnya? Cari rumus molekulnya. Sebelum Abati tidak akan menyelesaikan ini, uraian ini, karena Abati sudah merencanakan ini untuk tugas semuanya. Kalau kemarin mau Abati bagi-bagi, tidaklah, ya susah membagi-baginya. Ini adalah untuk tugas semuanya. Tugasnya bagaimana? Tugasnya per individu. Jadi antum kan belum ada tugas nih sama sekali untuk yang Abati nilai semester 2 ini. Jadi Abati sudah rancang ini, dan ini harus mulai dikumpulkan, minggu depan harus sudah ada. Abati akan buat halamannya di GCL. Apa tugasnya? Menjelaskan daur nitrogen. Antum boleh ini di screenshot juga, ini screenshot. Nah, antum menjelaskan ini dan menjelaskan ini. Oke. Bagaimana cara menjelaskannya? Sekaligus ya, kalau anak-anak IPA anak IPA punya 6 tugas. Di antaranya yang 6 itu 2 divideokan. Berarti sampai 8 tugas sebetulnya. Antum nggak usah. Antum ini divideokan yang daur nitrogen ini. Caranya bagaimana berarti? Caranya antum gini ya. Yang ideal. Jadi ini antum baca, pokoknya antum baca ya. Nah, kita bahas-bahas juga sedikit-sedikit. Ini waktunya kan udah mau habis. Jadi apalagi nanti tugas itu, nah berarti sampaikan di sini sekarang. Antum cukup 3 aja tugas. IPA 2, antum 3. Ya, antum 3 aja. Dan seragam saja. Mengapa seragam? Karena ya untuk menguji hal yang sama aja. Nggak ada masalah. Ya, yang harus antum kumpulkan untuk tugas penilaian ini adalah ada 3 aja, 3 tugas. Oke, 1 buku catatan. Antum siap-siapkan aja dulu. Ya, syukur-syukur ada peta konsepnya. Karena Abati sudah jelaskan. Seperti di pelajaran-pelajaran ini pun ada peta konsepnya di buku-buku biologi, apalagi yang lain. 2, LKS. Loh, LKS yang mana? Yang antum punya itu. Apa saja, apa materi yang kira-kira masuk di sana? Ya, cari aja. Lingkungan ada masuk lingkungan, ya. Ekologi ada masuk ekologi. Jadi LKS. Kemudian yang ketiga adalah ini 1, 2, 3. 3 adalah video, ya, video menjelaskan, ya, ini video tentang penjelasan, kalau dibagi-bagi susah kali ya, penjelasan daur nitrogen. Daur nitrogen. Oke, daur nitrogen. Berarti ingin tahu bagaimana cara, seperti Intan. Nah, terima kasih karena terinspirasi juga Abati. Intan yang sedemikian rupa ini juga, kalau belum dibaca referensinya ya akan seperti itu. 3 tugas ini ya, 3 tugas, banyak-banyak sekarang untuk semester ini.
Kapan? Minggu depan harus sudah mulai. Abati akan masukkan 3 ini. 3 halaman. Oh, Abati kan sudah itu yang buku catatan. Sebagian sudah. Ya, sebagian sudah. Nanti barangkali Abati akan buat nanti sekalian untuk nilai ujian istilahnya. Kalau LKS apa yang ada antum miliki. Yang lain-lainnya adalah 3 ini aja. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Mudah-mudahan antum pahami. Syukur antum masuk, ya. Yang tidak masuk harus lihat GCR penjelasannya. Nah, sekarang videonya bagaimana? Cara membuat video. Jadi gini. Videonya berapa lama? Jangan lama-lama lah ya. Kalau bisa hanya cukup kurang lebih 3 menit. Ya, 3 menit aja. Jangan lama-lama. Kan antum menjelaskan itu 3 menit kalau sudah ini cepat nanti. Ya, cepat. Loh, kenapa Abati harus di video supaya Abati tahu apa? Tahu 3 aspek. 1, aspek kognitif. Kognitif itu apa? Pengetahuannya. Dalam artian benar nggak menjelaskannya itu. Ini harus didukung oleh bacaan, oleh referensi, oleh bacaan. Nah, ya. Yang kedua, psikomotornya. Psikomotor apa? Keterampilannya, antum cara menjelaskannya, ya. Apakah lancar public relationnya gitu. Komunikasinya bagus atau enggak juga. Kemudian sikap-sikap antum, afektifnya, sikap-sikap. Dari mulai mengerjakan tugas ini kan itu sudah merupakan afektif. Baik, Ananda, terus di ininya daurnya antum boleh dibaca tapi yang bagus bukan dibaca. Jadi misalnya gini, ini ada video. Bagusnya itu gini. Ada beberapa cara sebetulnya, tapi memang antumnya harus muncul. Antum kalau mau menggunakan OBS juga boleh. Kalau menggunakan OBS itu kan ininya ditayangkan, nah antum munculnya hanya seperti ini Abati muncul. Jadi gini, ini layar kan gitu. Ini ditayangkan, mau pakai PowerPoint boleh atau yang biasa boleh. Dan antum muncul di sini. Antum menjelaskan. Atau video langsung aja boleh. Kalau video langsung harus diedit bagusnya. Ini videonya gini. Nah, kemudian antum cantumkan ini di sini peta konsepnya tadi, peta konsep. Di sini antum menjelaskan gitu, menjelaskan. Biarkan ini gini ya, menjelaskan ke depan aja. Atau paling minimal, nah ini paling sederhana. Ya paling sederhana ya sudah antum baca tapi membacanya sambil menjelaskan. Ya ini video ya. Ya udah antum baca aja. Antum baca tapi sambil menjelaskan. Nanti Abati akan nampak dari sana apakah sudah benar penjelasannya atau tidak. Dan harus benar, kalau enggak kan jadi salah, ya malu lah, memalukan. Ya, baik, sekarang ke sini lagi, ya ke yang tadi lagi. Misalnya di sini, baik. Nah, bakteri pengurai. Ya, bakteri pengurainya itu ada namanya. Ada bakteri, misalnya ada bakteri nitrit, ada bakteri nitrat, gitulah ya. Cari oleh antum di referensinya bakteri nitrit, bakteri nitrat. Nah, bakteri apa yang menghasilkan amoniak? Ya, NH3. Ya, bakteri apa yang menghasilkan amoniak NH3 misalnya? Jadi cari bakteri nitrat dan bakteri nitrat. Oke. Nah, terus di sini ini ada nama-nama bakteri yang sesuai dengan fungsinya. Contoh, ada bakteri amonifikasi, amoniak ya. Kemudian nitrifikasi. Kemudian cari sebentar, ini belum bisa ditulis sebentar. Jadi gini ya. Nama bakteri ya, catat dulu ya antum. Nama bakteri. Jadi ini daur nitrogen ini cukup lengkap. Ada nama bakterinya,
Kemudian bakteri ini berfungsi untuk menguraikan molekul atau zat ya, molekul mengurai atau menyatukan ya, molekul apa atau zat apa atau ya sebutlah molekul apa menjadi apa gitu kan. Nah, itu ya di sini ya. Mudah di internet banyak, kalau antum nggak buku di buku ada. Nah, tapi Abi ingin bagaimana antum benar nggak menjelaskan tersebut, gitulah, benar nggak menjelaskan. Jangan sampai seperti misalnya ya siapapun ya, ini setingkat Intan saja kalau belum membaca bukunya, baru melihat dari sini, jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti tadi dari awal yang Abi sampaikan, nitrogen di atmosfer. Nah, dibutuhkan untuk fotosintesis tidak, ya, tidak, itu salah. Nah, kemudian tadi nama bakteri apa berfungsi untuk ya misalnya menguraikan apa atau membentuk apa dari apa. Catat itu ya. Yang kedua, rumus molekulnya atau rumus-rumus rumus-rumus molekul lah boleh, atau rumus-rumus unsurnya itu. Nitrogen itu apa? N atau N2 gitu. Ya. Nah, cari rumus-rumusnya ya. Amoniak itu apa? Bagaimana rumus molekulnya? Gitu ya. Baik. Kemudian sederhana ini. Nah, terus nah ini ada bakteri nitrifikasi. Apa maksud bakteri nitrifikasi itu apa? Mengubah apa menjadi apa gitu loh ya. Mengubah apa menjadi apa. Namanya bakteri nitrifikasi. Ada bakteri denitrifikasi. Nah, ya. Kalau D itu mengurai ya, dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau menjadi unsur. Kalau ini dari molekul menjadi unsur nih, ya. Denitrifikasi atau dari unsur tapi dikurangi unsur nitrogen ya, dari sebuah molekul ya dikurangi unsur nitrogennya. Ya, dari N berapa menjadi N berapa. Nitrogen di atmosfer itu N berapa? N2 atau berapa? Cari oleh antum. Kalau di sini bentar ya. Sudah terjawab belum di sini? Jadi pokoknya antum Abati ingin tahu sejauh mana antum mencoba untuk mencari ini apa sih? Gambar ini tuh bagaimana sih gitu loh. Sebentar dulu. Abati akan perlihatkan dulu. Ini kok nggak bisa gini. Oh, sini mouse. Oke. Nah. Oke, coba lihat ini ya. Jadi tugasnya ini ya, siapa tadi Intan ya, Intan untuk semua ini, karena Abi juga teringat Intan kemarin tuh apa ini tugas ini ya, kata Intan apa mau Abati tempo hari mau bagi-bagi lah, nggak usah bagi-bagi, dan satu ini aja lah, di ringan-ringan aja lah sekarang. Ini hari bulan berkah juga dan antum bisa menjelaskan ini. Nah, pertanyaan tadi ya, kenapa di video? Karena Abi bisa melihat. Oh, ini nampak ini. Dan yang tidak pernah masuk, sekarang akan terus mencoba, wah gimana cara ya? Karena kalau enggak ya. Pertanyaan Abati sudah ada juga di sini jawabannya ya. Tapi silakan nggak apa-apa ya. Nih, ini nih lihat. Ya, bakteri nitrat, misalnya ini. Oke, atau inilah. Ini lebih mudah dipahami daripada nah nanti yang ditayangkan apa terserah antum. Maksudnya itu yang ditayangkan ininya, tapi jelas yang lebih ini ya tulisan bukan gambar ya Intan ya, bukan gambar. Tapi gambar juga boleh disatukan, wah itu lebih bagus lagi. Sebentar ini Abati. Ini. Nah gitu loh. Ya. Nitrogen itu N2 misalnya. Udah terjawab nih di sini ya. Nggak apa-apa, inilah jawabannya, nggak ada masalah. Contoh lah ini misalnya, fiksasi itu apa? Fiksasi itu mengikat. Siapa yang mengikat? Bakteri. Jadi bakteri itu mengikat apa? Ya, mengikat N2. Dari mana?
dari atmosfer, gitu kan, diikat. N2. Oke. Nah, tapi kenapa ini jadi NO3? Ya. Kenapa jadi NO3? Tadi kan N2 ada atmosfer. Nah, oke, itu harus dicari jawabannya. Oke. Kemudian fiksasi itu juga bisa terjadi secara elektrokimia. Apa yang disebut elektrokimia? Ya. Kimia, proses kimia udah jelas. Elektro, proses apa? Ini namanya daur geokimia. Kaitan dengan alam. Apakah ada kaitan dengan apa kira-kira di sini? Antum mencari itu. Apakah ada kaitan dengan ini, apa namanya itu? Misalnya petir, ya. Coba dan cari ya referensinya. Jadi Abi tetap ini tugas ini ya, berarti apa istilah itu tidak full penuh ditugaskan gitu, tapi sedikit-sedikit kita ini kan. Jadi 50-50 lah, setengah-setengah. Antum cari ini. Karena apa? Kalau antum nggak ditugaskan gini, seolah-olah tidak ada kerja sama sekali ini. Beda dengan offline, Ananda, waduh, tugas mengerjakan soal saya. Ini lebih ringan daripada semester 1, itu aja lah. Udah, ya, tugasnya. Karena ternyata memang dipersempit kali. Kalau nanti ada waktu minggu depan, Abati akan akan ke pencemaran lingkungan dulu ya, lingkungan. Sudah selesai akhirnya lingkungan. Jadi untuk daur biogeokimia kita fokuskan di daur nitrogen. Udah tugas ini, baca banyak referensi, ya. Itu. Nah, tapi ini ada NO3. Tadi katanya bukan untuk fotosintesis. Kok di sini ada fotosintesis? Gitu ya. Nah, NO3 untuk fotosintesis itu nah, harus cari oleh antum. Ya. Kalau tadi itu kalau CO2, sebentar. Kalau karbon dioksida pada daur karbon itu mana ini? Terangkat. Oke. Belum juga muncul. Itu misalnya CO2 itu di daun gitu ya, masuk ke daun, itu ada stomata. Nah, apakah NO3 ini juga ke daun? Cari oleh antum. Atau ke akar melalui jaringan akar. Serap nanti ke sini. Tapi nantinya larinya ke daun juga kan, fotosintesisnya di daun gitu. Jadi Ananda, kalau Abati mungkin ngajar ke anak SMP ini dijelaskan ya. Antum udah SMA, antum harus mencari. Oke, antum harus mencari. Terus ada hewan darat, ekskresi dan pembusukan. Nah, sampai ke sini terus ekskresi dan pembusukan juga terus ke sini. Amonifikasi itu kan. Ini ada bakteri ya, bakteri amoniak ini. Oleh bakteri amoniak sebetulnya. Amonifikasi itu apa? Ya. Proses pembentukan amoniak. Amoniak itu apa? Rumus molekulnya. Nah, tadi Abati kan nyuruh antum cari rumus molekulnya. Nah, ini juga sudah ada. Tapi cari lagi. Tapi memang hanya segininya sih sebetulnya. Ya. NH3. Amoniak itu berupa apa? Gas. Seperti apa aromanya berbau. Ya, amoniak itu berbau. Ada contohnya misalnya belerang. Nah, belerang itu mengandung amoniak. Bau belerang. Antum siapa yang tahu bau belerang? Belerang tapi Allah ciptakan diantaranya adalah untuk obat juga. Penyakit gatal misalnya. Makanya kalau ada gunung meletus, kemudian ada air panas dialirkan oleh gunung itu mengandung belerang. Makanya agak sedikit beraroma belerang, amoniak, bau. Tapi bagus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit gatal.
Nah, dari amoniak itu, dari belerang, sorry ya, dari belerang itu banyak dijadikan bahan dasar untuk pembuatan salep gatal. Misalnya salep 88, banyak, dan lain sebagainya lah. Dan banyak kegunaan-kegunaan. Nah, amonifikasi ini sebetulnya pengayaan ya ada penambahan ya hidrogennya ya dari NH2 menjadi NH3. Oke, baik, dan seterusnya ini waktunya sudah habis, Anda. Sudah melebihi. Itu. Sebelum Abati tutup, siapa yang mau bertanya silahkan, terutama kaitan dengan tugas ini. Jadi ini jangan disepelekan. Sampai kapanpun setiap siswa belum mengerjakan ini, tak ada Abati akan kasih nilai. Ini tugas utamanya. Antum boleh tanya sama anak IPA. 2 video, antum cukup 1 dan menjelaskan ini aja sama. Sedangkan anak IPA menjelaskannya berbagai macam. Nggak apa-apa. Ini aja. Ya. Ini 1. Oke, ini 1. Nanti bagaimana Abati menjelaskannya? Jangan dibaca sekedarnya saja, tapi harus dipahami. Oke. Misalnya contoh ini antum. Ya. Denitrifikasi oleh bakteri. Ya, bakteri denitrifikasi namanya ya. Denitrifikasi itu proses apa? Proses pengurangan nitrogen. Ya, pengurangan nitrogen. Yaitu dari ya molekul NO3. Denitrifikasi di sini penghilangan ya pengurangan NO ini oksigennya yang ditiadakan, oksigen yang ditiadakan menjadi nitrogen atau N2 dan dilepas ke udara atau ke atmosfer, gitulah. Ya. Bukan. Ya, awas hati-hati. Ya, tunggu dulu. Anda sekalian, mungkin sampai sini. Silakan, ada yang bertanya apa? Ada yang bertanya nggak? Silakan. Ekskresi itu, ini ada istilah ekskresi ya di sini. Ekskresi itu apa? Pengeluaran kotoran dari dalam tubuh keluar. Sebab ada satu lagi namanya sekresi. Sekresi. Kalau sekresi apa? Pengeluaran juga. Tapi pengeluaran dari suatu jaringan atau dari kelenjar ya, satu kelenjar dikeluarkan tapi digunakan lagi, dan kebanyakan ini istilah sekresi itu dari kelenjar. Contohnya apa? Kelenjar ludah, saliva ya, kelenjar ludah. Dikeluarkan nih ludah tapi digunakan lagi. Ya, tidak dibuang. Banyak ya, banyak. Zat-zat di dalam tubuh dikeluarkan, digunakan lagi. Misalnya insulin ya. Dari pankreas dikeluarkan tapi digunakan lagi. Tapi ekskresi itu keluar. Dari apa? Dari anus, dari urologi ya tempat pipis, dari hidung, dari telinga, dari lubang-lubang itu keluar, itu namanya ekskresi. Nah, jadi antum harus kuasai istilah-istilah itu juga. Oke? Abati hitung sampai 3. Kalau enggak kita selesai ya. Abati hitung sampai 3, ada pertanyaan? Bentar. 1, silakan, ada yang mau bertanya. 1 mana ini? Oh ini. 1 1,5. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Oke, 1,5. Udah, oke. 2. Ada yang bertanya? Tugas antum ada 3, ingat. 1, buku catatan. 2, LKS. 3, video daur nitrogen. 3 itu tidak terkumpul. 100 antum ujian akhir. Tidak. Abati tidak akan kasih. Berat tidak. Buku catatan selama ini antum nyatat bagi yang nyatat dan bagi yang hadir.
Aduh, Abati sumbernya nih. Oke, nanti insya Allah Abati. Itu dari apa video-video. Tapi kan banyak video yang belum. Ya, insya Allah Abati tayangkan lah. Ya. Tapi ditayangkannya melalui ini, tidak lagi melalui apa namanya? Tidak lagi melalui uh, GCR, tapi melalui blog ya. Tapi itu ya tidak semua lah. Pokoknya asal, ya bukan asal ada, pokoknya ada. Antum harus membuat catatan dari awal sampai sekarang. Semester ini aja. Oh, ini habis apa? Oh belum. Oke, itu satu. Yang kedua, LKS. LKS antum sudah di tangan. Yang mana kerjakan aja. Yang ada kaitan dengan misal ini yang lingkungan hidup ini, kemudian apa ekologi ya dengan pencemaran lingkungan itu aja yang antum kerjakan, juga yang lain-lainnya silahkan karena ini kan tingkat minimal. Maksimalnya apa? Semuanya itu kalau maksimalnya ya, yang esensialnya ini. Berarti udah sampaikan tempoh hari kan yang esensial apa saja nih tentang ekologi, kemudian pencemaran lingkungan, apalagi kalau nggak salah berapa ya? Apa cuma 2 itu? Yang sebelumnya protista tidak masuk ya? Tidak masuk. Kemudian yang ketiga apa tugasnya? Daur, bio, geo, kimia. Udah itu tugas. 2,5 ada yang bertanya? Dan 3. Oke baik. Anak-anak sekalian cukup sekian saja. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.